wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para kiai, para ustaz, takmir musalla napa niku? Miftahul Ulum. Bustanul Ulum ya. Takmir musalla, nadir musalla Bustanul Ulum, Kampung Kebon Jaya, Kelurahan Kebon Agung, Purworejo, serta para jamaah sedaya, bapak-bapak, ibu-ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga langkah kaki kita dimudahkan untuk bisa mendatangi majelis-majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Dan niki termasuk pembukaan ya. Terus Pak muslimin, pengawasan niki sempat vakum selama kurang lebih 3 tahun ya. Alhamdulillah pada malam hari ini hidayah Allah turun kepada kita semua sehingga kita semua hatinya tergerak untuk bisa mengadakan rutinan pengajian yang insya Allah akan digelar tiap malam Kamis tiap pekannya. Mudah-mudahan niatan kita di awal ini bersamaan dengan turunnya hidayah saking Allah SWT saged istiqomah terus ila yaumil qiyamah. Dalam istiqomah ila yaumil qiyamah itu mungkin nanti ke depan akan diteruskan oleh anak cucu kita semuanya. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semuanya minadz zulumati ilan nur, sehingga kita semua bisa membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang batil, dan mudah-mudahan yang hak bisa kita laksanakan, yang batil bisa kita jauhi. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh saya yang mulia, pengawasan iki dalam milih kitab fikih nggih. Terus sing-singen tafsir kersane wonten variasi. Kitab fikih niki termasuk kitab yang penting karena bersentuhan langsung dengan ubudiyah atau ibadah kita tiap-tiap harinya. Di antara tujuan pengawasan yaitu evaluasi. Insya Allah kita mulai kecil ini sudah terbiasa dengan ubudiyah atau ibadah. Contohnya wudu, sholat, siam, bayar zakat, dan lain sebagainya. Atas adanya pengajian seperti pada malam hari ini, niki sifatnya evaluasi. Barangkali ada yang kurang sempurna, monggo saged disempurnakan. Di antara tujuan pengawasan selanjutnya yaitu selain evaluasi, kita juga niat nyambung sanad. Sanad niku napa? Sanad niku yaitu turun temurunnya suatu ilmu di mana sumbernya itu berasal langsung dari Rasulullah SAW. Kita semua yang menjadi umat akhir zaman niki mboten nututi Kanjeng Nabi, otomatis mboten semerap cara ibadahnya Kanjeng Nabi. Padahal kita dituntut untuk niru Kanjeng Nabi. Kan ngoten nggih? Dari mana kita bisa meniru? Di zaman Rasulullah masih belum ada video.
belum ada rekaman. Ini pentingnya sanad. Sanad itu sambung menyambungnya ilmu dari kita melalui guru-guru kita. Guru kita dari siapa, terus sampai sambung teng Kanjeng Nabi. Makanya tata cara sholat itu ketika diteliti di hadis ini boten-boten, kecuali hadis yang berbunyi shollu kama ra'aitumuni usolli, salatu sira kabeh kaya sira ningali aku salat, terus Kanjeng Nabi. Berarti yang menjadi saksi salatnya Kanjeng Nabi adalah para sahabat. Para sahabat menurunkan ke murid-muridnya, teng santri-santrinya, yaitu para tabi'in, terus sampai ke kita. Itu pentingnya sanad. Di samping ada dawuhnya Rasulullah nanti dawuh artosipun ngeten. Semua nasab dan semua sabab nanti di hari kiamat itu akan terputus. Nasab kali sabab semuanya akan terputus kecuali nasabku. Jelaskannya Nabi. Kita semua tahu nasab Kanjeng Nabi, yaitu yang kita kenal di daerah kita, yaitu para habaib. Itu sambung makin Kanjeng Nabi. Terus kita gimana? Apa tidak ada harapan? Kita kan bukan habaib ya. Irungnya nusahu pesek-pesek. Habaib kan mancung-mancung ya. Kita masih ada harapan, yaitu dawuhnya Kanjeng Nabi sallallahu berkali dan sababku. Semua nasab dan sabab terputus di hari kiamat. Terus mangke niku jenenge bapak ndak eling anak. Bukan hanya ndak eling, mboten ngakoni anak, mboten ngakoni bojo, mboten ngakoni konco. Napa? Takut dituntut. Karena semuanya main tuntut. Kecuali nasabku, terus Kanjeng Nabi nanti akan kumpul malih Kanjeng Nabi, kali Kanjeng Nabi. Yang kedua, sababku. Siapa sababku itu? Sababnya Kanjeng Nabi yaitu para ulama-ulama yang mulai zamannya sahabat menurunkan ilmunya ke para tabi'in, terus santri-santrinya, terus sampai sekarang, sampai saat ini. Ini hikmah dibalik pentingnya kita mencari ilmu. Jadi ketika kita mencari ilmu, kita harus tahu betul ilmu itu berasal dari mana. Orang yang menyampaikan ilmu itu gurunya siapa, itu harus jelas. Kenapa? Takut sanadnya mboten sambung teng Kanjeng Nabi. Matur muga kula kali banyak saya mangke wonten di hari kiamat niki ada harapan dari sabab yang kedua. Sabab yang pertama nasabnya, yang kedua sabab ini sehingga nanti akan diakui sebagai santri-santri Kanjeng Nabi dan umat Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Saderenge kula ngenalaken nabi kula ya. Kula namine Muhammad Sultan Fatoni. Pak Muslimin niki renjang kula niki. Kula daleme wonten ilmu Arab, Pak. Moro sepakula tiang Bonjaya. Mantune Bu Fatimah, Bapak Muhyiddin Tebang, ndek blok ler ini. Nggih, insyaallah lek Bonjaya semrap nggih. Kula asline dia lare napa ngempet wis to kirim niku. Terus untuk napa niku jenjang pendidikan keranten dalam kula celak kali Pondok Sogiri. Dados kula mulai ahli wonten Sogiri sampai tugas terus balik malih sampai lulus. Matur muga sing badhe dalam sampai akan niki saged sambung tambahan saya saged diakui sebagai santri-santri saya nggih. Amin Allahumma amin. Para sedaya ingkang minulya, saderenge pengaosan dipun melai niki dalam sampai akan dalam mele kitab naminipun Syarah Fathul Qorib Mujib.
Terus Pak Ustadz niki paringi sulam mawon. Kalau kuatos terlalu napa? Dados kula ambil tengah-tengah di antara sulam niku wonten Fathul Qorib, wonten Fathul Muin. Dados kula mundur sing tengah-tengah keranten sedaya kitab fikih niku menjelaskan tentang caranya toharo, sholat, terus yang lima, yang zakat, yang rukunnya Islam itu, yang jumlahnya 5. Semuanya pasti isinya itu. Yang membedakan apa? Yang membedakan perinciannya. Terus ketika dibandingkan perincian antara sulam kali takrib, niki penjabarannya tasik keadaan takrib. Terus untuk pengawasan niki sakit kali diniati sinau sareng-sareng mawon nggih kali niat musyawarah mangke menawi saking panjenengan wonten sing kirang paham saged ditangletaken. Kula keranten diamanahi kenging mimpin mangke menawi saged jawab dalam jawab, lek mboten saged dalam PR. Kados tiyang sekolah nggih, lari sekolah. Matur muga dados ilmu ingkang manfaat barokah nggih. Nomor kali untuk pengawasan dalam arti mencari ilmu niku landasaripun saking dawuh Kanjeng Nabi, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslimin wa fi riwayatin wa muslimatin. Matos ilmu niku fardho. Fardho niku nemen wajibe. Dados niku ndamel lafadz fardhotun, mboten fardhon. Lek fardhon kan wajib nggih. Lek fardhotun niku lek ditingali wonten di ilmu nahwu niku sewot mubalaghah, sewot sing nemen-nemenaken. Berarti lek fardhotun artosipun nemen wajibe. Keranten nemen wajibe berarti orang yang tidak mencari ilmu niku kira apa? Saged dosa nggih. Karena barang wajib lek mboten dilampahi kan apa? Dosa paling. Ala kulli muslimin, bagi setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan orang Islam perempuan. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu apa? Ilmu yang ada hubungannya dengan kewajiban kita tiap hari. Apa saja kewajiban kita tiap hari? Di antaranya yaitu sholat dan sesuatu yang ada hubungannya dengan sholat seperti wudu, bersuci, dan lain sebagainya. Kita mengetahui segala hukumnya, apa-apa yang diwajibkan untuk kita niki, kita ini hukumnya wajib. Kapan wajibnya itu? Sebelum kita balik. Apa ketika kita mencari ilmu kita sudah balik berarti sudah terlambat? Boten enten. Tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Keranten wonten hadis Kanjeng Nabi malih, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak kalian dalam gendongan ibu. Berarti mulai bayi kan dipelajari sembarang kalian nggih. Pelajari nedo, minum, melampang, ngadeg sampai napa dolanan sembarang kalian. Kan itu bagian dari ilmu. Ilal lahdi sampai ke li'ahad, maksudnya sebelum kita ini meninggal. Berarti kalau melihat itu tidak ada batasan umur dalam mencari ilmu. Terus di antara fadilahnya majlisan seperti pada malam hari ini, itu dalam bersani wonten beberapa kitab, di antaranya ada dawuh Kanjeng Nabi, julusuka fi majlisil ilmi khairun min alfi raqatin. Dudukmu di majelis ilmu seperti pada malam hari ini itu masih lebih baik. Khairun itu lebih baik, berarti benar sami di atasnya maling ini. Lebih baik dari apa? Min alfi raqatin, daripada kita melaksanakan sholat sunat 1000 rakaat. Nate panjenengan ngelampahi sholat 1000 rakaat. Betul nate nggih. Sami kula nggih betul nate. Insyaallah menawi dipraktekake mangke maten isa awal, insyaallah
buyare sampai mes subuh niku saged nglampahi salat 1000 rakaat. Saking lamine gitu. Ibadah ngelampaui sholat 1000 rakaat itu masih kalah pahalanya dibanding dengan kita datang ke majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Lunggu-lungguan, mirengaken tok, tapi pahalanya masih lebih banyak daripada kita melaksanakan sholat 1000 rakaat. Niku fadilah yang pertama. Fadilah yang kedua, masih lebih baik lagi daripada kita mendatangi atau ninjo tiang sakit. 1000 orang sakit. Saking agenge fadilahnya kita mencari ilmu, masih lebih baik daripada kita nyambangi tiang sakit atau ziarah tiang sakit. Ziarah kan berkunjung artinya ya. Lek mriki kan umumnya ziarah niku berarti teng kuburan ngoten nggih. Padahal ziarah niku artosipun berkunjung. Ziaratun berkunjung. Baik ke orang yang hidup atau orang yang sudah meninggal. Kita kalau melihat hadis ini, kita ziarah atau berkunjung ninjo tiang yang sakit, apalagi sekarang zaman corona gitu, tanpa betul asalnya bangi gitu, takut ketularan. Dan ketika kita ninjo tiang sakit, niki mboten sakit lawaran, kadang saya betul nopo-nopo, dan itu waktunya terbatas. Apa kita mampu dalam satu hari kita ninjo tiang sakit sampai 1000? Kan betul mampu ya. Sopuan sing loro wadene niki. Itu masih kalah pahalanya ketimbang kita duduk di majelis ilmu seperti pada malam hari ini. Nomor 3, terusannya hadis niki masih lebih baik daripada kita mengikuti sholat jenazah 1000 mayit. 1000 malih. Terus perbandingannya 1000 semuanya. Dan masih lebih baik daripada itu semua. Masih lebih baik kita mengikuti pengajian, majelisan seperti pada malam hari ini. Kita tahu di antara fadilahnya kita mengikuti sholat jenazah, ketika mayit yang kita sholati itu dosanya diampuni, maka orang yang menyolatinya fadilahnya juga dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. 1000 mayit Pak, kata loh 1000 ini. Apa mungkin kita nyolati 1000 mayit dalam waktu 1 hari? Kan betul tenang. Oleh karena itu, mumpung ada kesempatan takmir musala ini punya inisiatif bersama para jamaah memulai lagi pengajian, monggo menawi mboten tenutur saged disiapaken untuk bisa mengikuti pengawasan tiap-tiap malam Kamis nggih. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya lagi panjenengan niki niat nandur. Insyaallah ketika yang panjenengan tandur niki suatu kebaikan, nanti ke belakangnya akan diikuti oleh anak cucu kita. Tiang lek nandur pari insyaallah panennya pari nggih. Lek nandur suket jangan berharap akan panen pari. Lek suket pasti. Nandur pari mawon wonten suket nggih. Monggo kali diniati ibadah, karena ini juga perintah dari Rasulullah untuk senantiasa mencari ilmu. Kita perkuat niat kita untuk senantiasa thalabul ilmi ilalahdi sampai kita meninggal dunia. Matur muga ala kulli hal kita semua saged husnul khotimah sedaya nggih. Amin Allahumma amin. Ora usaya ngamenulia niku sekilas info mawon. Salajengipun langsung teng pembahasan kitab Fathul Qorib niki disusun oleh Asy-Syaikh Al-Allamah. Al-Allamah niku berarti teman alime, Muhammad bin Qasim Al-Ghazi As-Syafi'i, dan disarai oleh Imam Al-Allamah juga Ahmad bin Husain Al-Asfiyani yang terkenal As-Sahir, yang terkenal bi Abi Suja dengan nama Abi Suja.
dua ulama besar ini madhabnya madhab Syafi'i. Insyaallah ndek Kebon Jaya niki rata-rata derek madhab Syafi'i sedaya nggih. Nggih. Insyaallah saya ahlu sunnah nggih. Yang pertama kitab niki, kitab fikih niki menjelaskan tentang masalah toharoh. Kitab Ahkamit Toharoti. Kitab ini menjelaskan tentang hukum-hukumnya toharoh. Sedaya kitab fikih pasti diawali dengan kata-kata toharoh. Toharoh itu sesuci. Keranten apa? Keranten ketika kita ibadah kita dituntut untuk suci, baik dari hadas maupun dari najis. Wal kitabu lughatan masdarun bi ma'na dhammi wal jam'i. Kitab, lafadz alkitab secara bahasa itu adalah masdar. Lek dikias dari lari madrasah kata bayak tubuh kitabatan ngoten. Adalah bentuk masdar seotnya bi makna dhammi yang punya arti kumpul wal jam'i. Itu secara bahasa mawon. Wastilahan secara istilah ismun li jinsil ahkami adalah nama untuk jenisnya hukum-hukum. Iki materi pokoknya wonten ya belakang deh. Kita niat napa niku? Diniati nderekaken sing ngarang kersane ilmu ini saged manfaat barokah. Amal babu fa ismul nau'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi. Menawi yang dikatakan bab yaitu nama dari macamnya sesuatu yang masuk di bawahnya kitab. Dados setelah kitab ini di dalamnya ada beberapa bab. Wonten terus maksudnya pengarang kitab ini. Untuk lafadz toharoh sendiri, wat toharotu bi fathhi ta'i, toharotu lughatan secara bahasa an-nadzafatu niku kebersihan. Sehingga ada hadis yang berbunyi an-nadzafatu minal iman. Sing wonten di napa sekolahan-sekolahan kan kata niku. Wa masar'an toharoh secara syariat fafiha tafasiru katsiratun, itu mengandung beberapa penafsiran. Minha diantaranya qauluhum, perkataan ulama, fi'lu ma tustabahu bihi sholatu, sesuatu yang bisa diperbolehkannya kita untuk mengerjakan sholat. Dados toharoh secara syariat yaitu segala sesuatu yang bisa membuat kita ini diperbolehkan sholat. Dari apa saja itu? Min wudu'in, dari wudu, wa uslin, dari mandi, wa tayammumin, dan tayamum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Terus toharoh niki adalah suatu gerbang bagi kita ketika kita mau melaksanakan sholat. Makanya toharoh ini babnya ada di paling depan sendiri. Sebelum kita mempelajari tentang masalah sholat dan lain sebagainya, terlebih dahulu kita dicegat yang namanya Kitabut Toharoh atau Kitabu Ahkamit Toharoh. Hukum-hukumnya toharoh nanti akan dijelaskan di belakangnya. Amat tuharotu bidomi. Adapun lafadz toharo ketika toknya dibaca dhamma berarti tuharo. Fa ismun li baqiyatil ma'i adalah nama dari sisanya air. Jadi sisanya air itu bahasa Arabnya tuharo. Walamma kanal ma'u alatan lit toharoti istatradal musannifu li anwa'il miyahi. Ketika air itu menjadi alat untuk bersuci, maka musannif ini berarti yang ngarang kitab ini mulai memperjelas tentang macam-macamnya air. Karena toharo itu caranya dengan air atau alatnya harus pakai air,
Maka pengarang kitab ini menjelaskan tentang macam-macamnya air. Faqala dawu sapa musannaf al-miyahu utawi biro-biro banyu allati yajuzu kang wenang ai yasihu kang sa at-tadhiru apa gawe sesuci biha kelawan miyah sab'u miyahin iku ana 7 biro-biro banyu. Air yang boleh atau sah untuk dibuat untuk bersuci macam-macamnya, jumlahnya ada 7. Nopoan 7 niku? Nomor setunggal ma'us samai, air langit, ai an-nazilu minha, yaitu air yang turun dari langit, wa huwa al-madhuru, yaitu air hujan. Dados panjenengan wudu ndamel air hujan niku mboten napa-napa, karena itu adalah air mutlak. Kadang di daerah pegunungan yang sulit air ketika hujan, air hujan diwadahi terus iki, disimpan. Malah jeding itu wonten napa? Wonten tempatnya untuk wadahe udan. Saking pentingnya tuyon di daerah pegunungan niku. Wa ma'ul bahri lan banyu segoro, ai al milhu, banyu asin, tegese banyu asin. Dados panjenengan wudu ndamel banyu segoro sing rasane niku asin niku mboten napa kados nelayan di tengah laut niku wudu ndamel toya laut mboten napa-napa sah niku. Yang ketiga wa ma'un nahri, lan banyu kali, ai al hulwu, tegese tawar. Waliane itu ya laut nggih. Lek banyu laut asin, wa ma'un nahri lan banyu kali, ai al hulwu, tegese banyu tawar. Tapi ningali kaline niki, kali yang masih belum terkontaminasi atau bercampur dengan sesuatu yang bisa membuat kemutlakan air itu berubah, baik berubah karena barang najis maupun barang tidak najis. Kira lek toya sing wetan iki jenengan saged mirsani ki Mbak, kata kuning-kuning mboten. Yang jelas kalau air itu masih napa niku steril, itu bisa dibuat untuk bersuci atau toharo. Karena air sungai ini masuk kategori di antara 7 air mutlak. Lek panjenengan mamang toya sing wetan niki kurang memenuhi syarat, sebaiknya pun sampai didamel wudu atau siram. Yang paling aman damel air jeding. Karena perubahan air niku wonten kalih. Yang pertama berubah karena barang najis, jelas kemudian. Yang kedua karena berubah dengan barang yang tidak najis, sehingga merubah warna atau sifatnya air tersebut. Niku boten saged damel sesuci niku. Sing nomor sekawan wa ma'ul aini, lan banyu sumber. Panjenengan tepak ngeduk medal toya sumber niku damel wudu mboten napa-napa. Wa ma'us salji, lan banyu salju. Wonten salju mriki. Daerah Cina mriko nggih. Daerah Kilen, daerah luar negeri kata. Niku mboten napa-napa damelan damel wudu. Lek mriki saljune damel ki mbak kulkas nggih. Wa ma'ul baroti, lan banyu embun. Banyu embun niki jenengan kempalaken damel wudu. Tapi lek saged kempalaken banyu embun. Maksudnya banyu embun niku termasuk kategori air mutlak, air yang bisa dibuat untuk bersuci. Kula balani malih, yang pertama ma'us sama atau ma'ul mator, air hujan.
air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air salju dan air embun. Wonten 7. Wa yajma'u hadhihi sab'ata qauluka. 7 ini bisa digabungkan dengan perkataannya ulama mana zala minas sama ya unaba minal ardi, yaitu air yang turun dari langit dan nyumber dari bumi. Berarti pitu niku lek di pradeli malih diperkecil cuma menjadi 2, yaitu air yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Ala ayyi sifatin kanat min aslil khilqati, dari keaslian atau asalnya air tersebut. Tsummal miyahu tangqasimu al arba'ati aqsamin. Saderenge dalem terusaken menawi wonten sing badhe ditaletaken monggo. Ranten mesak menawi niki. Seputar bersuci. Menawi wonten sing kirang paham atau masih napa ragu-ragu atau ada unek-unek monggo saged ditangletaken. Biasa wonten sing gadah sumur napa ambune napa niku? Banger. Niku merubah sifat menawi niku. Mboten asal. Karena sudah berubah sifatnya. Berubahnya itu karena barang najis lebih-lebih nggih atau barang suci. Napa malih bangere keranten klebon tikus tambah parah niku. Berarti panjenengan menawi enggak ada napa sumber sing napa banger dikuras mawon. Biar kita bisa bersuci dengan itu. Banger nggih. Nedi kirang jero berarti nggih. Napa ngeduke niku. Lek ningali fatwae ulama Arab mboten napa. Keranten napa? Dek mriku niku air yang berasal dari laut niku saged dados tawar. Karena proses napa? Penyulingan istilahnya. Napa di enten alate. Sehingga menjadi tawar lagi. Niku mboten napa niku. Karena sudah melalui proses. Nun sewu, panjenengan niki asline lek peceran di bucal teng napa? Teng lemah. Kan najis asline niki. Tapi sumbernya kemana-mana. Ditampel ngebor niko. Berarti itu sudah melalui proses sehingga bisa merubah nama dari asalnya air tadi itu, sehingga menjadi air yang mutlak. Dalam arti air mutlak itu air yang bisa dibuat untuk bersuci. Lek kados air aqua ya napa? Air aqua galon napa botol nggih. Terus wonten obate nggih. Mboten napa-napa niku, karena tidak merubah kemutlakannya air. Tapi yang menjadi pertanyaan bukan dari sifatnya air tersebut, tapi dari fungsinya. Ketika air itu fungsinya untuk air minum, maka aslinya tidak boleh dibuat untuk wudu, karena punya porsi masing-masing. Lek kados aqua niku fungsinya untuk minum, bukan untuk wudu. Kecuali kita tidak nemu lagi. Tidak nemu pun nggih, kita masih diperbolehkan untuk tayamum, bukan wudu pakai aqua tadi itu. Karena aqua itu porsinya memang untuk minum. Datan jenengan menawi mboten mangke tuyo malih, disitulah kita ada dispensasi rukhsah untuk tayamum. Syaratnya kan mboten itu ya nggih. Atau ada air tapi fungsinya untuk minum, aqua botol barang niku. Itu napa niku tetap kita ini anjurannya adalah tayamum. Apakah ketika kita wudu pakai aqua tadi itu kita wudunya tidak sah?
sah tetap. Tapi secara hukum kita ini melanggar. Untuk wudunya tetap sah karena itu adalah air mutlak. Tapi kita melanggar fungsinya air tersebut. Wonten malih sing remeh. Air aqua katon gedhi didamel lolonge rokok. Wonten biasa nggih, lek undangan nggih. Niku kalau ditinjau dari segi tasawuf niku berarti tiang sayan. Niku juga termasuk pelanggaran. Karena fungsinya air ini dirusak oleh kita untuk lolongnya rokok. Asbak, damel asbak kan wonten biasa nggih. Itu hal yang remeh. Tapi kalau bisa dari yang hal terkecil itulah kita ini belajar untuk menghindari. Karena banyak hal-hal terkecil ini efeknya sangat besar, sangat luar biasa. Kadang karena remeh kita langgar kadang. Monggo enten malih menawi ibu-ibu nggih saged. Nah, nggih air mateng. Air mateng niku juga termasuk air mutlak. Kenapa? Tidak merubah. Apanya yang berubah? Wong sama-sama bisa diminum nggih. Termasuk air es. Tapi ngeten di keterangan selanjutnya kita wudhu pakai air yang terlalu panas atau terlalu dingin niku hukumnya makruh. Kecuali memang cuacanya mendukung. Contohnya pegunungan. Nah, pegunungan anjen asal besaya nggih. Mau dihindari bagaimana? Maka kemakruhannya hilang. Tetap fikih niku ningali kondisi. Fikih niku kondisional sifatnya. Kadang di sana itu makruh, di mriki mboten. Termasuk ada sesuatu yang hukumnya haram ketika darurat bisa menjadi wajib. Lucu ya. Asale haram karena darurat dados wajib. Napa contohnya? Panjenengan berada di tengah-tengah laut, mungkin kena tsunami ta napa nggih. Terus numpak gedekan sampai beberapa hari mboten dahar. Mau makan apanya yang mau dimakan, kita ini bertahan hidup nggih. Manaten batangnya tikus atau batangnya petik ada di depan kita. Kita secara ukuran ketika tidak makan itu batang, maka kita akan mati. Maka memakan bangkai tadi hukumnya menjadi wajib. Padahal batang niku lek tedhek lek mboten darurat niku haram. Tadi haram saged wajib karena darurat. Itulah fikih. Tadi fikih itu ningali kondisi. Banyu mateng, nggih coba banyu mateng. Tadi ambek wudu kali minum nggih. Boten apa-apa. Lek pun berubah nami tunggak contohnya es teh anget niku betul sakit tenan. Karena kemutlakannya airnya sudah hilang. Namanya air teh, bukan air mutlak. Es campur barang. Kan air juga sudah berubah dari aslinya. Kalau air mateng niku masih kategori air tawar ya. Tasik mutlak. Monggo menawi wonten sing takluk malih. Saya pertanyaannya. Nggih. Nggih. Batang dikuras. Pertama batangnya dibuang. Terus dikuras sampai bersih. Kenapa? Karena batang tadi itu sudah merubah kemutlakannya air. Mergane banger nggih. Terus batangnya dibucal. Niki bicara sumber ya Pak nggih. Terus sumbernya dikuras sampai bersih. Maroten jenengan nengaken. Maka yang datang adalah air sumber, air baru. Itu pun masih harus dilihat lagi. Setelah penuh malih ya, sumurnya penuh malih, ditinggali malih, ada perubahan apa mboten? Karena sifatnya najis niku jumlahnya wonten 3.
Yang pertama warnanya batang ya napa nggih? Napa rada ireng tak ya napa nggih? Mari ngoten baunya. Ada bau batang apa mboten? Yang terakhir rasanya. Mbok rasane batang ya napa, Pak? Mboten aja paling nggih. Jadi ketika tiga sifatnya najis ini hilang, warna, rasa, bau, maka menjadi suci kembali. Niku lek sumur, lek jeding tambah gampang, Pak. Lek sumur kan napa jero banyak nggih. Lek jeding nggih dia diku rasa bersih. Mari ngoten dipoli, ngoten tok. Kalau jedingnya kurang dari 2 kola, maka diamperaken sehingga bisa menjadi suci kembali. Niki pegangane madzhab Syafi'i nggih. Pun madzhab lintu, lek digabung kali madzhab lintu, malah pemahamannya amburadul mangke. Terus kita fokusnya ke Imam Syafi'i. Imam yang secara sejarah atau kenyataan niku pendapatnya tengah-tengah di antara imam yang lainnya. Terus Imam Syafi'i niku berguru ke Imam Malik. Kan imam niku wonten sekawan nggih. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i nomor 3. Terus Hambali. Imam Syafi'i ini nomor 3 pernah berguru ke atasnya Imam Maliki. Langsung ke orangnya. Marwatan pernah berguru ke imam pertama namanya Imam Hanafi, tapi ke kitabnya. Karena ndak nututi. Imam Hanafi niki wafat tahun 150 Hijriah, Imam Syafi'i lahir. Kan ndak mungkin berguru nggih. Berarti lewat kitabnya. Terus bawahnya Imam Syafi'i niki Imam Hambali. Niku murid Imam Syafi'i. Terus Imam Syafi'i wonten di tengah-tengah pendapatnya Imam Maliki kali Hanafi karena keduanya adalah gurunya. Makanya pengikut Imam Syafi'i niki di dunia Islam niki rankingnya pertama, terbanyak. Terutama sing gawe katane tiyang Indonesia. Karena muslim Indonesia ini muslim terbesar, terutama di Jawa Timur. Insyaallah rata-rata daerah Imam Syafi'i. Bisa tahunan. Ya napa? Di nggih, bersambung nggih. Kata sinetron nih lho, wonten bersambungnya nggih. Matur muga sing kedhik niki saged dados ilmu kang manfaat, kang barokah, saged dipun amalaken untuk kita sehari-hari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Monggo. Nggih, Pak. Jangan betul, Pak.